Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 4 larutan asam dan basa ya. Ini adalah materi kimia kelas 11 semester 2. Kalian langsung belajar bersama ya dengan kakak ya. Silakan kita menghitung bersama. Nomor 1, larutan H2CO3. H2CO3 itu adalah larutan asam lemah. Mempunyai tetapan ionisasi asam, itu artinya Ka-nya 4,5 kali 10 pangkat min 7 dan konsentrasinya 0,02 m. Tentukan nilainya pH. Nah, gini ya. Karena dia adalah sebuah asam, maka rumus H+ adalah akar Ka dikalikan dengan M. Ka-nya kita masukkan saja. 4,5 kali 10 pangkat min 7. M-nya 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 9 kali 10 pangkat min 9. 3 kali 10 pangkat min 4,5. Ya, ini baru H+ ya. Maka berapakah nilai pH-nya? Langsung saja 4,5 min log 3. Begitu ya. Nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2, sebanyak FeOH3 1,926 gram, berarti ini masaknya ya, dilarutkan dalam 200 ml. Apabila nilai Kb-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 10, molekul yang terionisasi dalam larutan sebanyak berapa? Ditanya alfanya ya, kalau kayak gini ya dek. Yuk kita masukkan. Rumus alfa itu adalah akar Kb per M. Begitu ya. Alfa Kb-nya berapa? 9 kali 10 pangkat min 10. Apa rumusnya M? Saya masukkan di sini ya, pakai warna lain. M itu rumusnya adalah gram dibagi mr dikalikan 1000 dibagi volume. 1,926, mr-nya itu 107. Dikalikan 1000, volumenya itu berapa dek? 200 ya. 5. 1,926 dikalikan 5 dibagi dengan 107, itu adalah 0,09 ya. Ya, tinggal kita masukkan. Saya bagi dengan 9 kali 10 pangkat min 2. Maka 1 kali 10 pangkat min 8. Maka 1 kali 10 pangkat min 4. Inilah nilai alfanya. Maka alfa kalau dalam bentuk persen, 1 kali 10 pangkat min 4 saya kali dengan 100%. Jawabannya 10 pangkat min 2%. Atau 0,01. Mudeng ya. Saya lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan persamaan konsentrasi larutan amonium hidroksida 0,2 m berikut. Apabila Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, Kb-nya itu ada. Nah, tentukan konsentrasi ion hidronium. Ion hidronium itu sama aja H3O+ ya. Atau sama saja dengan H+. Nah, maka kita mencari H+ ya dek ya. Apa rumusnya H+? Kita tahu bahwa Kw sama dengan H+ dikalikan OH-. Berarti nanti rumusnya H+ sama dengan Kw dibagi dengan OH-. Ini yang harus kita pegang. Ya, oke. Maka langkah pertama kita akan mencari nilai OH-. Rumusnya itu apa dek? Rumusnya adalah akar Kb dikalikan dengan M. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 1. 1,8 dikalikan 2 itu adalah 3,6 ya. Kali 10 pangkat min 6. Akar 3,6 itu adalah 1,8 ya. 1,8 kali 10 pangkat min 3. Inilah konsentrasi hidroksidanya. OH- itu hidroksida. Ya, yang ditanya adalah hidronium atau H+-nya. Maka saya akan cari di sini H+ sama dengan Kw dibagi dengan OH-. Di soal diketahui Kw-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. OH-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 3.
1 dibagi 1,8 itu 0,53 kali 10 pangkat min 11. Atau 5,3 kali 10 pangkat min 12. Begitu ya. Oke. Jawabannya itu adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Asam borat sering digunakan sebagai obat cuci mata. Jika diketahui pH larutan asam borat 0,18 m adalah 5. Diketahui konsentrasinya 0,18 m. Oh, ternyata pH-nya adalah 5. Ditanya konstanta ionisasi asam. Ditanya Ka-nya ya, Dek ya. Yuk kita mencari Ka. Bagaimana rumusnya? H plus sama dengan akar Ka dikali dengan M. Kalau pH-nya 5, maka H plusnya 10 pangkat min 5. Ka-nya tidak tahu, M-nya itu berapa, Dek? 0,18. Lalu kedua ruas saya kuadratkan, Ka 0,18. Ini 1 kali 10 pangkat min 10, sorry ya, sudah saya kuadratkan. Maka nilai Ka adalah 1 kali 10 pangkat min 10 dibagi 0,18. 1 dibagi 0,18 itu adalah 5,5. 5,5 kali 10 pangkat min 10. Inilah nilainya Ka. Ya, yang mendekati itu adalah poin E. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke soal nomor 5. Sebanyak 1 liter cuka itu adalah CH3COOH ya. 1 liter. MR-nya 60, kadarnya 3%, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, massa jenisnya 1,0 gram per mili. Berapakah nilai pH-nya? Kita masukkan ya. Rumus H plus itu adalah akar Ka dikalikan dengan M. Ka-nya berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 5. M-nya berapa? Kita cari di sini ya. Rumusnya M adalah rho kalikan 10 dikalikan persentase dibagi dengan MR. Karena di soal itu ada ini deh, massa jenisnya. Sama kadar ya. Kita masukkan 1,0 dikali 10 dikali 3. MR-nya itu 60. Ini hilang. Maka 3 per 6 itu 0,5 ya. Ya, saya masukkan di sini 0,5. 1,8 dikalikan 0,5 itu kan 0,9 ya. Atau saya rubah 9 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5. Ya, kita akar langsung aja ya. Maka 3 kali 10 pangkat min 6 di akar itu min 2. Ya, sama aja min 6 dibagi, sorry kok min 2 Tondo, min 3 ya. Salah. Min 6 dibagi 2 ya min 3 Mbak, gimana toh? Nah, kayak gini ya. Berarti berapa nih pH-nya? pH-nya adalah 3 min log 3 ya. 3 min log 3. Jawabannya B. Lanjut kita ke soal nomor 6. Urutan kekuatan basa dimulai dari yang terkuat, gini ya. Semakin besar Ka, ini basa ya, maaf. Semakin besar Kb, maka sifat basanya semakin kuat. Ingat itu, Kb semakin besar, maka sifat basanya semakin kuat. Ya, jadi urutan kekuatan basa dari yang terkuat ya kita cari Kb yang paling kuat deh, atau Kb yang paling besar ya. Kita lihat pangkat min 4. Ini berarti ke 1. Etil amin. Lalu lebih basa dari siapa? Ini ya. Lebih basa dari amoniak. Lebih basa dari hidrazin. Lebih basa dari piridin. Dan lebih basa dari anilin. Begitu. Ya. Mana ya, Dek? Etil amin, amoniak, hidrazin, piridin, anilin. Oke ya, jawabannya adalah B. Larutan asam hipoklorit mempunyai tetapan
ionisasi Ka-nya diketahui ya. Ka-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 8. Ini adalah pH awal ya. pH awalnya adalah 5 min log 3. Setelah diencerkan ya, berarti ini adalah pH encer. Itu 6 min log 3. Oke. Pertanyaannya, maka diencerkan sebanyak berapa gitu ya. Saya akan mencari konsentrasi awal dulu. Maka nanti H plusnya kita cari dulu ya, ke depan kayak gini. 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita akan mencari H plus yang sudah encer ke depan juga ya, Dik ya. 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena dia adalah senyawa asam lemah, maka nanti rumus H plus itu adalah akar Ka dikalikan M. Saya akan mencari konsentrasi awal ya. Maka kedua ruas saya kuadratkan agar akarnya hilang. H plusnya saya kuadratkan, maka 9 kali 10 pangkat min 10 sama dengan Ka-nya itu 3 kali 10 pangkat min 8 dikalikan M. Maka konsentrasi awalnya itu 3 kali 10 pangkat min 2. Ini konsentrasi awalnya ya. Saya akan carikan konsentrasi setelah encer. Rumusnya sama, H plus sama dengan akar Ka dikalikan M. 3 kali 10 pangkat min 6. Ini berarti Ka-nya 3 kali 10 pangkat min 8 dikalikan M. Kedua ruas saya kuadratkan. 9 kali 10 pangkat min 12 dibagi 3 kali 10 pangkat min 8. Maka nanti ketemulah konsentrasi yang sudah encer 3 kali 10 pangkat min 4M. Begitu ya. Terus kita masukkan konsep pengenceran. M1V1, M2V2. Awalnya 3 kali 10 pangkat min 2. V awal nggak tahu ya, diencerkan sebanyak berapa kali. Nah, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kita kali berapa V1, biar nanti ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Berarti biar ketemu 3 kali 10 pangkat min 2, maka kan kita harus kalikan 100. Ya enggak? 10 pangkat min 4 dikalikan 100 itu kan sama aja 10 pangkat min 2. Nah, ini konsepnya ya. Maka harus diencerkan berapa kali? 100 kalinya V awal. Ya, jadi diencerkan 100 kali. Begitu guys, ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan ya, silakan kalian komen. Kita belajar bersama kok. Nomor 8, asam lemah HF, asam lemah HNO2, asam nitrit, dan asam sianida. Apa ini? Oh, memiliki Ka berturut-turut 7,2 kali 10 pangkat min 4, 4,5 kali 10 pangkat min 4, 6,2 kali 10 pangkat min 10. Pernyataan yang tepat mengenai ketiga asam tersebut. Oke. Semakin besar Ka, ya, semakin besar Ka, maka sifat asam semakin kuat. Nah, maka nanti kekuatan asam yang paling kuat itu adalah ini ya, HF lebih asam daripada HNO2 dan lebih asam HNO2 dari HCN. Ini kekuatan asam. Tetapi kalau untuk besar pH, semakin asamnya kuat maka pH-nya semakin kecil. Jadi di antara tiga senyawa ini pH yang paling besar itu justru HCN. pH-nya lebih besar daripada HNO2. pH-nya lebih besar daripada HF. Begitu. Oke, coba saya akan lihat ABC-nya apa mintanya. Urutan kekuatan asam ya, dari yang paling kuat. HF, salah, no. Harusnya ini ya. Ini maksudnya saya. HF merupakan asam yang lebih lemah daripada HNO2. Harusnya HF itu lebih kuat dari HNO2 sifat asamnya, no. Konsentrasi ion H+ dalam HCN lebih besar, salah, HCN itu paling lemah, maka konsentrasi H+-nya ya paling lemah, gitu, paling kecil gitu ya. Derajat ionisasi HF lebih besar daripada HNO2. Ya. Ini betul ya. Karena HF ini asamnya lebih kuat, maka alofanya juga lebih kuat. HCN merupakan asam paling kuat. Salah, HCN ini asam paling lemah, begitu. Oke, saya lanjut ke soal nomor 9. Jika pH asam benzoat 0,15 M adalah 3 min log 3,
pH larutan ini namanya asam benzoat ya, 0,06 M sebesar berapa begitu. Kita di sini akan mencari nilai Ka-nya terlebih dahulu pada saat konsentrasinya 0,15 ya. Rumusnya berarti kan H plus sama dengan akar Ka dikalikan dengan M. Apabila pH-nya 3 min log 3, maka nanti H plusnya tinggal ke depan. Kayak gini ya. Maka 3 kali 10 pangkat min 3. Ka-nya berapa deh? Oh, Ka-nya nggak tahu. Kita cari Ka-nya. Karena dua-duanya asam benzoat, maka Ka-nya ya jelas sama ya. Dikali dengan 0,15 konsentrasinya. Kedua ruas saya kuadratkan, maka 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,15. 9 dibagi 0,15 itu adalah 60 ya. Maka 6 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah nilai Ka-nya ya. Maka yang ditanya pH untuk konsentrasi 0,06 M. H plus sama dengan akar Ka dikali dengan M. Akar Ka-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Ya, tadi sudah kita peroleh. Konsentrasinya 6 kali 10 pangkat min 2. Ya, kita akar ya. Maka 6 kali 10 pangkat ini min 7. Saya akar maka min 3,5. Maka nanti pH-nya itu adalah 3,5 min log 6. Oke, jawabannya adalah A. Oke, untuk soal nomor 10, kalian insya Allah bisa ya. Mbak anggap ini adalah tabung 1, ini adalah tabung 2. Untuk menjawab pertanyaan, kalian masing-masing mencari pH-nya ya. pH pada tabung 1 itu adalah basa lemah ya guys. Dan mencari pH pada tabung kedua. Tabung kedua itu adalah asam lemah. Ya, nanti kalian ketemu nilai H plus dan OH- masing-masing. Oke ya, ini buat belajar kalian ya, untuk evaluasi. Silakan belajar, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.